Nah, ini jadi pengenalan dulu. Jadi uji statistikanya itu sebenarnya kalian pertemuan sebelumnya itu udah diajarin kan tentang regresi OLS sama Blue ini. Tapi perlu diingat kalau nilai estimator dalam persamaan OLS itu dibentuk dari sampelnya, bukan populasi. Jadi pertanyaannya adalah apakah nilai estimator tersebut dia menunjukkan signifikansinya atau enggak. Nah, jadi di sini timbul pertanyaan baru mengenai pengujian statistika. Kayak misal di sini, apakah ada metode lain untuk mengestimasi parameter beta I selain point estimator? Terus juga, misal bagaimana menentukan koefisien determinasinya? Nah, ini nanti bakal dijawab dari beberapa contoh-contoh ini. Nah, yang pertama, ini ada confidence interval. Confidence interval ini kalau disingkat dia CI. Nah, intinya di sini salah satu cara buat estimasi nilai parameternya. Jadi ini ngambarin upper limit sama lower limit. Dan dia di dalam interval itu nanti di antara upper limit dan lower limitnya, nanti dia mengandung nilai asli dari parameter beta. Nah, ini confidence interval itu definisinya kayak gitu. Nah, cara ngitungnya ini ada dua. Kalau misal tau kuadrat ini berarti standar deviasinya. Kalau misal standar deviasinya diketahui, maka dia bentuk rumusnya jadi kayak gini. Jadi beta plus minus, dia pakai Z. Z alpha per 2 dikali SEBI. Nah, ini Z alpha per 2 ini nanti bisa kalian lihat di tabel Z-nya. Tabel Z udah tahu kan caranya ya. Di statik sama statu harusnya udah jago lah ya kalau udah lulus KMET. Nah, terus cara kedua kalau standar deviasinya itu nggak diketahui. Nah, ini caranya biasanya banyak digunain compare to yang diketahui ini ya. Karena biasanya standar deviasi itu kalau dalam populasi itu nggak bisa kita tahu. Jadi ya udah harusnya ntar kalau ada soal biasanya pakai yang nomor 2 ini. Bedanya cuma di sini aja. Jadi kalau yang atas ini nomor 1 pakai Z. Kalau yang nomor 2 dia pakai T, tabel T. T alpha per 2, df. Dikali standar error dari betanya. Nah, df ini dia itu N min K. N itu jumlah sampel, K itu jumlah regresor. Jumlah regresor ini berarti jumlah variabel independen ya. Jadi kalau jumlah independennya itu ada 2, berarti K-nya 2. Jangan kebalik sama parameter. Biasanya salahnya di situ. Biasanya orang, bahkan sampai gue sekarang, tadi gue juga ngecek lagi sih jumlah regresor ini parameter atau variabel. Tapi ini variabel ya, variabel yang independen. Jadi independennya aja. Nah, ini contohnya, meskipun nggak gue contohin lebih lanjut, tapi nanti ada soalnya lagi. Ini gue cuma nyebutin cara interpretasinya. Ini setelah dihitung pakai rumus yang T tadi, rumus yang kedua, nanti dia dapat hasilin yang 0,244 sampai 1,068 ini. Nah, ini berarti 0,244 ini dia lower bound-nya. 0,244 ini dia lower, ini yang upper-nya. Nah, interpretasinya kita pakai yang warna biru ini, yang sebelah kanan. Jadi dengan tingkat keyakinan 95%, 95 dari 100 percobaan, layaknya interval di atas, itu mengandung nilai asli dari parameter beta 2. Kita nggak boleh pakai yang warna merah ini. Kalau warna merah ini, kita pakai interpretasinya itu dengan tingkat keyakinan 95%, terdapat 95% kemungkinan bahwa confidence interval di atas mengandung nilai asli beta 2. Bedanya di mana? Bedanya di sini, kita nggak bisa ngomongin kalau probabilitasnya itu dia ada 95% mengandung si interval beta 2-nya. Jadi kita nggak bisa ngomong pakai probability. Karena di sini intervalnya itu sekarang kalau dia pakai CI atau confidence interval, yaitu sekarang dia fix atau nggak lagi random. Jadi beta ini dia either dia udah pasti di atas intervalnya, di antara intervalnya, atau dia enggak.
Jadi bedanya itu lebih ke probabilitasnya. Jadi karena dia di sini sudah bukan probabilitas lagi, maka ya kita nggak usah pakai yang interpretasi sebelah kiri ini. Kita harus pakai yang sebelah kanan. Kalau belum fix atau random kan masih berupa probability kan. Tapi karena dia udah fix atau non-random, berarti dia udah bukan probabilitas lagi. Kalau ada yang mau nanya bisa langsung potong ya. Nah ini CI. Nah cara kedua itu ada yang hypothesis testing tadi. Nah ini intronya. Ini biasanya kalau di Stata, kalau udah nyoba Stata kan masing-masing dari kalian, dari di kelas juga udah nyoba. Ini bentuknya. Misalnya kalau kalian nulis rec spasi Y X1 gitu, muncul kayak gini misalnya. Nah, ini kebagi jadi dua aslinya, dua tabel. Tabel yang warna merah ini dia tuh F global namanya. Tabel yang warna biru itu T individual. Nah, bedanya apa? Kalau misal gue jelasin yang T individual dulu ya, warna biru. Kalau misal T individual, dia tuh cuma menjelaskan soal variabel-variabel tertentu dengan spesifik. Jadi ini kalau dilihat, di sini dia PDRB di sini dia variabel dependen ya kan. Dan sisanya di sini dia variabel independen. Cons ini berarti dia beta 0. Nah, dia masing-masing, setiap variabel independen itu punya indikatornya masing-masing. Ini koefisien, standard error, ini T statistik, ini p-value-nya, nah ini confidence intervalnya. Nah, mungkin ini nggak bakal gue jelasin satu-satu ya. Mungkin yang lebih pasnya itu, ini kita lihat dari T sama p-value-nya ya, dari kotak ini. Nah, ini kalau dilihat, p-value, itu kan biasanya dia itu dianggap signifikan kalau dia nilainya itu di bawah 0,05 kan. Jadi kalau p-value-nya itu, dia itu signifikan kalau dia kurang dari 0,05 atau 5%. Nah, ini, kalau dilihat dari sini, yang signifikan itu dua ini kan. Jadi ada 2/3 variabel independen yang dia signifikan. Nah, tapi kalau dilihat dari F global, di sini biasanya yang nentuin signifikansi apakah model tersebut itu signifikan atau enggak, itu dilihat dari prop F ini. Prop F ini berarti dia F test namanya. Nama lain dari F test. Nah, dia di sini sama interpretasinya, kalau dia kurang dari 0,05 berarti dia signifikan. Ini kan 0,05 berarti dia signifikan banget. Nah, di sini tuh yang mau gue jelasin, kalau misal dari variabel independennya itu, meskipun dia di sini ada satu variabel yang nggak signifikan, tapi kalau dilihat dari F globalnya, maka kita bisa bilang kalau seluruh model ini signifikan. Jadi kita ini harus agak sedikit dibedain. Kalau secara keseluruhan, maka kita mau lihat yang pakai F-test ini. Jadi kalau secara keseluruhan dia ya signifikan-signifikan aja, meskipun ada satu variabel yang nggak signifikan di sini. Di sini juga kadang kalau misal di sini ada dua ya, misalkan di sini dana desa juga nggak signifikan. Misalkan di sini dia lebih dari 0,05, misalkan di sini 0,06 gitu. Nah, berarti dia udah nggak signifikan kan. Nah, bisa jadi kalau dilihat secara F-test, secara global, maka bisa jadi dia masih signifikan aja. Karena di sini nilai dari p-value dan nilai dari F-test itu rumusnya memang saling memengaruhi, tapi kalau misal di sini dia ada cuma ada 1/3 yang signifikan, bisa jadi F-testnya masih signifikan. Jadi ini perbedaan dari F-test dan t-test ya, t-test atau p-value. T-test atau p-value ini dia mirip. Yang t-test ntar, nah ini t-test jelasin di depannya. Nah kalau t-test itu ada 3 hipotesisnya. Ini ada two tails, high tail sama left. Kemarin kalau nggak salah udah diajarin bapaknya yang lupa antara right atau left gitu. Ini salah satu udah. Nah,
rumusnya itu pakai ini. T-stat sama dengan nilai dari beta dikurangin D0 dibagi standar error dari beta I. Jadi kalau mau ngitung si 9,87 ini, kita tinggal bagi aja 70. 70 ini berarti betanya. Koefisien itu beta. Dikurangin D0. Nah, D0 ini kalau udah di tabel regresi gini, dia otomatis 0. D0 itu otomatis 0 kalau di tabel regresinya. Tapi kalau misal ada soal tanpa ada tabel regresinya, nanti dilihat lagi. Dia D0 ini bisa berupa angka gitu. Bisa 1, 2, dan seterusnya. Nah, terus dia bakal dibagi sama standar error dari betanya. Jadi 9,87 ini standar errornya berarti yang 7,1 ini. Nah, ini kalau kalian bagi 70,5 dibagi 7,1, terusnya dia hasilnya 9,87. Jadi kalau ada soal misalkan ini semua diketahui ya, kecuali T ini dia nggak ada, dia kosong gitu semuanya. Terus tanya isi tabel tersebut. Nah, berarti kalian tinggal bagi aja 70 si koefisien dibagi standar error terdapat T-nya. Nah, buat nentuin dia signifikan atau enggak, kita bisa pakai yang namanya rule of thumb. Rule of thumb ini tinggal pakai dua T formula. Jadi kalau misal nilai T-stat-nya mutlak, dia itu lebih dari 2, maka dia otomatis reject 0, atau berarti dia signifikan. Jadi di sini kalau misal min 2,01, kalau dimutlakin kan jadi 2,01 ya. Nah, dia masih lebih dari 2, yang berarti dia otomatis signifikan. Gitu ya. Kalau 2 di sini, seingat gua udah nggak signifikan. Jadi ini kalau udah 2, udah nggak signifikan. Nah, ini T sama p-value itu mirip banget. Di sini bisa kalian lihat, kalau misal T-nya itu lebih dari 2, otomatis p-value-nya dia kurang dari 0,05. Jadi kalau T-nya ini udah terbukti kalau dia signifikan, terus kita mau interpretasi dari p-value, nah itu sama aja. Dengan sama kan? Ini lebih dari 2, ini kurang dari 0,05 yang p-value-nya. Begitu juga kalau misal dia kurang dari 2, ini 0,97. Nah, p-value-nya dia otomatis lebih dari 0,05. Udah nggak signifikan. Ya udah, ini aja sih yang t-test sama p-value. Nah, ini yang f-test. Ini kita lihat dari f-test-nya doang ya. F-test ini kalau misal ngelihat dari lihat dari hipotesis. Jadi misalkan disuruh nyari hipotesis H0 HA-nya. Nah, ini H0 HA-nya bentuknya kayak gini ya. Kalau H0 dia model secara signifikan, secara keseluruhan dia tidak signifikan memengaruhi variabel dependen. Kalau yang HA dia model secara keseluruhan dia signifikan. Nah, kita mau lihat kan, maka dia itu reject H0 atau enggak. Syaratnya kalau F-stat, F-statistik, dia lebih dari F-critical. Nah, F-stat itu dilihat dari yang bentar. Ya, F-statnya ngitung ya, sorry. F-statnya ngitung pakai ini, MSR dibagi MSE. MSR ini sih ini mean square of regression, MSE-nya mean square of residual atau error. Berarti kalau dilihat dari sini, dari tabelnya, MSR kan ini 4,032 ini. MSE-nya yang bawah 7,486. Ini kalian bagi, ntar dapat F-stat, F-statistiknya. Nah, F-crit-nya itu pakai df1, df2. Nah, ini F-crit-nya kalau di tabel itu tinggal lihat yang di atasnya F-test ini. Ini F-crit. 3,132 ini F-crit. Kalau mau ngitung manual, df1, df2. Gue lupa deh. Ini di stat gimana ya? Yang masih ingat nggak? df1 itu N atau apa gitu. N-K, N-1. Gue lupa ngitungnya. Setahu aku, Kak, yang error itu N kurang K kurang 1. Yang mana? Sorry. Yang DF2-nya.
N kurang K kurang 1. Yang untuk df2-nya. Df1-nya itu kalau nggak salah N kurang K. N kurang K gini. Iya. Oh iya benar. Siapa itu tadi? Serina, Kak. Oke, thank you Serina. Jadi ini kalau dilihat di sini df-nya ini df1 ini. df1 3 kan. df2-nya 132. Nah, df1 ini dia n min k. Yang berarti total number of observation-nya kan 136. Berarti 136 dikurangin k. K-nya kan tadi ada 3 ya. Ini. K itu jumlah regresornya atau jumlah variabel independen. Berarti ada 136 kurangin 3. Berarti 13 kurangin 1 juga ya. 136 min 3 min 1. Ini kalau df2 ya. Berarti jadi 132. Sama kan? Kalau yang atas tinggal n min k. Berarti 136. Kayaknya df1-nya dia otomatis pakai k ya. Harusnya. Kalau dilihat dari tabel ya. Harusnya ini langsung k aja. Yang df2-nya n min k min 1. Tapi dicek lagi ya. Tapi kalau sesuai tabel sih harusnya rumusnya ini. K sama n min k min 1. Oh iya, Kak. K-nya langsung bukan N kurang K. Iya, K aja. Oke. Nah, itu kalau disuruh ngitung. Tapi kalau dilihat dari tabel, tinggal kan nggak usah ngitung F start lebih dari F grid, tapi langsung pakai yang F test ini. Nah, itu tadi another way-nya. Kalau dia kurang dari 0,05, berarti dia signifikan. Nah, terus kalau ANOVA, jadi ini udah masuk yang bonus of fit. Ini bagian ini tuh ngebahas soal R-square sama adjusted R-square-nya. Jadi kalau dilihat di sini, dari grafik ini kan grafik dari modelnya kan. Ini variable dependent, Y-nya. X-nya variable independent. Terus garis warna merah ini dia garis modelnya. Jadi model. Nah, ini bisa dibagi. Dibagi dengan si Y-bar. Y-bar ini berarti dia adalah rata-rata dari Y-nya. Jadi bentuknya dia elastis sempurna. Nah, ini kalau dibagi, garis di atas, area di atas modelnya, itu namanya SSE, sum square of error. Nah, daerah di antara garis model dan garis Y-nya, itu adalah SSR. Ini SSE, ini SSR. Nah, si SST itu adalah semuanya ini, area seluruhnya. Nah, jadi kalau mau ngelihat, nah SST, dia kan SSR tambah SSE kan, ini wajar. Kalau dibolak-balik juga bisa, disubstitusi. Nah, kalau misal masing-masing dari model 2 ini kita bagi dengan SST, maka hasilnya jadi SSR dibagi SST kan, sama dengan SST bagi SST, dia 1 nanti dikurangin SSE per SST. Nah, ini intinya bagian yang sini, SSR per SST, itu adalah R-square-nya. SSR dibagi SST. Jadi, kalau ini dibagi, hasilnya nanti sama dengan R-square. Nah, R-square itu apa? Intinya, kalau secara definisi, dia itu seberapa besar sih seberapa besar variasi variabel dependennya itu dipengaruhi oleh variasi variabel independennya. Nah, jadi kalau dia dari definisinya ini, saya pakai yang ini ya, S1 ini. Seberapa besar sih Y ini, dia dipengaruhi oleh modelnya. Modelnya berarti dia dipengaruhi oleh X1 dan X2-nya. Nah, ini biasanya bentuknya itu kalau di tabel regresi, dia tuh pasti 0, jadi misalkan 0,330.
Nah, tapi kalian kalau interpretasi, kalian harus kaliin ini dengan 100%, berarti 30%. Jadi interpretasinya pakai variasi variabel dependen itu dipengaruhi 30% oleh variasi variabel independennya. Nah, di sini kalau mau lebih jelasnya, misalkan di sini ada model ya, misal QA. Dia sama dengan beta 0 plus beta 1 kapital. Nah, ini kapital. Pakai R-damar aja, biar gampang. Terus B2 labor plus U. Nah, ini let's say QA atau si pendapatan ini, permintaannya itu cuma dipengaruhi oleh kapital dan labornya, tanpa dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, berarti variasi variabel QA-nya itu bisa jadi dia udah 100%. Nah, dia hanya dipengaruhi oleh dua variabel ini. Tapi kalau misal QB ya, ini sekarang jadi beta 1K doang, tambah U. Nah, R-square-nya kemungkinan besar bakal berkurang. Karena si L-nya ini hilang kan. Kan di sini jadi tinggal 45% doang. Anggap kalau L-nya itu memengaruhi lebih banyak daripada K ya, misal. Nah, jadi si R-square ini kalau misal dia itu meningkat, semakin tingginya R-square, maka nanti tingkat signifikansinya atau si T statistiknya atau si F statistiknya itu juga bakal naik. Jadi kalau R-square naik, nanti F atau T-nya itu juga otomatis bakal naik. Tapi di sini R-square itu punya sifat yang namanya non-negatif. Non-negatif di sini berarti dia bisa plus, bisa nol, tapi dia nggak bisa minus. Nah, di sini karena R-square, jadi kalau mau ngebandingin antara dua model yang ini, misalkan E1 dan E2, dia itu harus punya 3 syarat ini. Yang pertama, variabel independennya harus sama. Yang kedua, jumlah sampel antar dua model itu harus sama. Dan yang ketiga, variabel dependennya itu juga harus sama. Jadi variabel dependen harus sama ini maksudnya kalau misalnya yang Y1-nya ini pendapatan, model 2-nya ini juga harus pendapatan juga. Jadi jenisnya itu sama. Nah, jadi kalau dilihat dari model ini, E1 dan E2 ini, kita nggak bisa membandingkan antara dua model itu kan. Karena di sini dia jumlah variabel independennya itu beda. Yang ini variabel independennya cuma ada 2. Yang pertama. Yang kedua dia variabel independennya ada 3. Nah, ini kalau kita lihat misalkan di run gitu ya, di regresi. Otomatis si E2 ini, model kedua, itu R-square-nya bakal lebih tinggi daripada yang E1. Kebalik nih tandanya. R1 kurang dari R2 ini. Kenapa gitu? Karena di sini kalau kita lihat dari rumusnya, kalau misal variabel baru ditambahkan ke dalam model, nilai SSE-nya itu akan semakin kecil. Sekalipun variabel tambahannya itu nggak signifikan memengaruhi si Y. Jadi ingat kalau nilai error-nya ini dia kan ada dari adanya variabel lain yang nggak dimasukkan ke dalam model regresi kan. Ini kayak udah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misal nih, gue punya model lagi. Misalkan model ketiga itu ini QC. Misalkan beta 0 plus beta 1K plus di sini gue beta 2-nya itu saya nggak penting. Yang warna rambut. Nah, ini kalau kita lihat di R-square, misalnya di run lagi ya. Harusnya kalau beta 1K doang, dia kan 45%. Nah, kalau ditambah si warna rambut ini, meskipun dia nggak penting, maka R-square-nya ini otomatis tetap bakal naik. Jadi penting nggak penting variabelnya dia tetap bakal naik. Ini kelemahannya si R-square ini. Makanya kalau misal ngebandingin antara dua model yang dia itu, ya ini yang mau ngebandingin antara dua model,
kita harus pakai indikator baru, yaitu yang namanya adjusted R-square di sini. Nah, oh ya sebelumnya, ini kalau dari rumus ya, misalkan di sini ini misalkan SSA-nya itu naik. Jadi kalau misal variabel independennya itu dimasukin ke dalam model. Jadi di sini plus U kan di sini. Antara UI yang model 3 ini dengan UI yang model 2 yang cuma K ini. Ini model 2 ya. Harusnya antara dua model ini U-nya itu lebih besar yang U yang ini model 2. Jadi kalau misal di sini SSA-nya meningkat, kalau SSA-nya naik ya, maka otomatis SSA per SST dia bakal naik kan. Totalnya juga bakal naik. Jadi satu min kenaikan di sini, maka R-square-nya nanti bakal dia turun. Ini kan. Jadi kalau sebaliknya, kalau SSA-nya turun, maka R-square-nya bakal naik. Nah di sini dia pentingnya R-square, kalau dia dimasukin ke suatu variabel independen yang baru, dia otomatis bakal naik. Meskipun variabel tersebut itu nggak penting. Nah, kalau mau bandingin, dia ada yang namanya adjusted R-square. Jadi kalau di sini kita masukin rumusnya di sini, 1 min R-square, N-1 per N-K, dia unsurnya, kalau masukin suatu model, misalkan yang tadi KIC kan, beta 0 plus beta 1 kapital, plus beta 2 warna rambut. Nah, di sini misalkan R-square-nya dia 47% yang tadi. Nah, tapi kalau kita lihat adjusted R-square-nya, harusnya karena si warna rambut ini kita masukin variabel yang nggak penting, adjusted R-square-nya biasanya bakal berkurang. Misalnya jadi 40% gini. Kayak otomatis gitu di stata. Karena di sini ada yang namanya N-K ini. Jadi denominator N-K-nya ini bisa kayak mengadjust si adjusted R-square biar kalau dia masukin variabel yang nggak penting, nilai adjusted R-square-nya itu justru malah berkurang. Gitu. Sebaliknya kalau di sini masukin variabel yang penting, misalkan di sini bukan ganti warna ya, tapi misalkan D2-nya kita ganti apa ya? Bukan labor tapi apa ya? Price lah. Anggap aja. Price ini maksudnya inflasi ya. Nah, misalkan di sini masukin inflasi gitu. Nah, ini anggap aja variabel inflasi lebih ngaruh daripada variabel yang warna rambut ini. Adjusted R-square-nya kalau dia ngelihat di sini, R-square-nya kan dia 47% kan. Ini harusnya dari warna rambut, ini R-square-nya bakal meningkat lebih jauh daripada si 47% ini. Karena dia masukin variabel yang penting. Sekarang di sini jadi bukan 47. Berapa? Sekarang 54. Nah, R-square-nya juga, adjusted R-square-nya itu juga otomatis bakal meningkat. Biasanya ini kayak mirip-mirip itu. Kalau misal kalian masukin variabel yang lumayan penting. Sekarang di sini jadi 53,39. Misalkan. Jadi kalau kalian masukin variabel yang penting, nanti bentuknya jadi lebih meningkat. Contohnya gimana? Ini contoh realnya. Jadi ini ada 3 model, ada M1, M2, sama M3. M1 di sini, gue cuma masukin jumlah sekolah dan dana desa. Ini variabel dependennya sama semua ya, PDRB semua. Yang M1 tadi, dia cuma jumlah sekolah dan dana desa. Jadi dia cuma 2 doang variabel. M2, gue masukin jumlah kelas baik. Ada 3 kan variabelnya. M3, gue nggak masukin jumlah kelas baik, tapi gue masukin APM, angka partisipasi murni. Nah ini jumlahnya 3 doang, 3 juga kan. Nah ini kita bahas satu-satu dari kita kan tadi ngelihat adjusted R-square ya. Jadi adjusted R-square dulu. Nah adjusted R-square dari yang M1 ini 0,54,04. Ini kalau diinterpretasiin jadi 54% kan.
Yang M2 ini sekarang waktu gue masukin jumlah kelas baik itu jadi meningkat. Jadi 78% ini. Sedangkan kalau gue masukin yang APM, nilai adjusted R-square-nya justru malah berkurang. Jadi 53,86. Ini berarti si APM itu dia nggak memengaruhi si PDRB. Tapi si jumlah kelas baik dia memengaruhi banget si PDRB. Kayak di sini adjusted R-square-nya dia bakal meningkat. Dan sini sebagai bukti juga kalau apapun variabel yang dimasukin, dia pasti bakal meningkat. Ini R-square kan 54,72 kan, yang M1. Kalau lihat di M3, R-square-nya jadi 54,88. Otomatis meningkat kan. Meskipun si APM ini nggak penting buat variabelnya. Jadi ini perbedaan dari yang adjusted R-square sama R-square. Nah, kalau dilihat dari 3 model ini, kita bisa nyimpulin kalau yang paling baik itu adalah yang model 2, M2 ini. Karena ketika ditambahkan jumlah kelas baik, adjusted R-square-nya jadi meningkat. Ini kalau mau ngebandingin antar 2 model. Cara lainnya kalau mau ngebandingin antara 2 model atau 3 model itu, kalian pakai yang namanya di sini p-value sama f-test. Tadi udah jelasin juga kan. P-value di sini, kalau dilihat, dia kan di sini signifikan semua kan dari 2 variabel ini. Waktu ditambahin jumlah kelas baik, malah dana desanya jadi tambah signifikan dari 0,043 jadi 0,001. Ini semakin signifikan waktu tambahin kelas baik. Tapi waktu dia pakai APM di sini dia nggak signifikan. Jadi 0,492. Nah ini juga salah satu yang menyebabkan kalau ada variabel yang nggak signifikan, kalau waktu masukin satu variabel terus dia nggak signifikan, adjusted R-square-nya kemungkinan besar juga bakal menurun. Jadi 2 hal ini, R-square dan adjusted R-square, itu saling memengaruhi dua-duanya. Begitu juga kalau kita lihat dari probability F-nya. Ini prop F-nya juga ngaruh, tapi di sini nggak terlalu bisa dilihat sih, karena tiga-tiganya itu masih 0,00 semua kan. Kalau dilihat dari yang prop lebih dari F ini. Nah ini kalau lihat ngebandingin antara 3 model ya. BTW ini salah ya, ini model kedua maksudnya. M2 ini dikatakan yang terbaik. Karena dia punya adjusted R-square yang tertinggi dan individual test seluruhnya itu dia signifikan. Nah, ada yang maunya nanya sampai sini? Biasanya soal-soalnya nggak jauh-jauh dari soal-soal yang kayak gini sih. Kayak misal ada soal pertama itu kayak cuma masukin M1 ini. Terus ditambah variabel baru. Nah, terus kalian disuruh interpretasi R-square-nya. Atau disuruh membandingin model mana yang lebih baik antara model 1 dan model 2. Gitu. Oke, kalau nggak ada, ini ada latihan ya. Jadi ini ada dia soal OLS, pakai OLS. Sampelnya 19 kota, tahun 19. Jadi udah di run, ternyata di sini beta 0-nya 0,2033, beta 1-nya 0,656. Standar R-nya segini. Terus dihitung juga RSS atau sum square of error. Di sini juga bisa disebut SSE. Terus ESS ini dia SSR ya, namanya. Explain, berarti dia ini sama aja kayak regression gitu. Dimana di sini Y itu ada TPTKW atau tingkat partisipasi tenaga kerja wanita dalam bentuk persen, dan X-nya itu persentase jumlah penduduk wanita terhadap total penduduk.
Nah, soal pertama, kalian disuruh cuma interpretasi aja sih. Interpretasikan hasil analisis regresi sederhana ini. Yang berarti kalau disuruh soal interpretasikan, kalian cukup interpretasi yang beta 0 dan beta 1-nya. Jadi si 0,2033 sama 0,5600 ini. Kalian disuruh interpretasi. Ada yang tahu nggak gimana cara interpretasinya? Mungkin interpretasinya seperti ini, Kak. Setiap kenaikan X1, 1 unit X1 akan menaikkan 0,6560. Ya, oke. Thank you, Sherina. Ya, mirip kayak gitu ya. Tapi kalian juga harus ngelihat soal yang namanya satuannya. Jadi kalau satuannya di sini dalam persen, maka kalian interpretasinya itu dalam persen juga. Jadi kalau misal jumlah penduduk wanita terhadap total penduduk itu meningkat sebesar 1. Nah, 1 ini tergantung dari persennya. Kalau di sini dia satuannya persen, maka dia jadi persen. TPTKW juga sama. Dia bakal meningkat sebesar 0,656%. Karena satuannya di sini dia dalam persen juga. Nah, kalau beta 0, ini interpretasinya agak sedikit beda dari parameternya. Jadi kalau misal jumlah penduduk wanita terhadap total penduduk atau si X-nya ini adalah konstan, maka TPTKW akan meningkat sebesar 0,2033%. Tetris paribus, jangan lupa ya. Jadi ini kebetulan juga kalau dia plus kan. Kalau misalkan di sini dia ini misalkan dia minus ya. Minus 0,2033. Maka di sini TPTKW-nya akan di sini bukan meningkat tapi bakal menurun. Jadi plus minusnya juga harus diperhatikan juga. Ini sebenarnya bisa kalian singkat itu sih. Kalau variabel independennya adalah konstan, maka variabel Y-nya akan meningkat sebesar 0,2033%. Jadi ini bakal berguna kalau jumlah variabelnya ada banyak gitu kan. Misalkan ada 4 gitu. Sekalian nggak mungkin kan nyebutin satu-satu. Kalian cukup nyebutin kalau variabel independennya itu dia konstan, maka Y-nya akan meningkat sebesar segini. Nah, nanti ada beberapa semacam transformasi gitu. Jadi variabel ini misalkan ditransformasi yang kiri jadi log. Terus yang kanan dia tetap linear dan tambahin log gitu. Nah, ini nanti interpretasinya gimana? Ini bakal sedikit beda. Tapi nanti ya. Oh, ini kalau hipotesis testing ya. Ini hipotesis testing. Jadi kalian ngitung apakah dia itu reject atau do not reject H0-nya. Jadi kalau disuruh lakukan hipotesis testing, H0-nya dia B1 kurang dari sama dengan 1, H-nya dia B1 lebih dari 1. Jadi disuruh melakukan hipotesis, terus kalian juga suruh nambahin asumsi apa yang dipakai dalam hipotesis testing tersebut. Yang hitungnya ini cara pakai statu ya, cara manual kalau ngitung tes statistik. Nah, ini kan syaratnya reject H0 kalau misal T statistiknya dia lebih dari T kritikal kan. Jadi kita ngitung dulu T statistiknya. Cara yang tadi ini kan BI min D0. Ini kalau dilihat dari yang tadi. BI min D0 dibagi S standar error dari BI. Jadi kalau mau ngitung yang B1. Jadi kalian pakai yang B1 juga kan. Jadi ini ganti pakai 1. Juga ganti pakai 1. Jadi B1 berarti kita pakai yang 0,656.
dikurangin dengan D0. Nah, ini kebetulan D0-nya nggak sama dengan 0, tapi tergantung soalnya. Nah, soalnya kan dia sama dengan 1 kan. D0 itu lihat dari B1-nya. Atau H0-nya juga sama aja sih. Nah, ini berarti D0. Maka kita kurangin 0,656 dikurangin 1. Dibagi dengan standar error dari beta 1-nya. Standar error-nya kan ini kan, yang di bawahnya. 0,1961. Nah, ini kalau kalian hitung, kalkulator hasilnya min 1,754. Ini T statistiknya. Nah, kita harus juga ngitung T kritikalnya. T kritikal rumusnya alpha, df, yang berarti alfanya dia kan ada nggak di sini? Nggak ada ya. Kalau nggak ada di soal alfanya berapa, otomatis asumsinya dia 5% ya. Jadi pakai alfa 5%, df-nya n-1. N-nya kan 19 kan. Jadi 19 min 1. Jadi 18. Nah, ini kalau dia di tabel T, jadi 1,734. Nah, berarti oh iya, df-nya n min k ya. Udah gue tulis. Oh. K-nya kan 1 kan di sini. K-nya variabel independen cuma 1. Berarti ya 19 min 1. Nah, berarti T statistik min 1,754, dia kurang dari kan, dari T kritikalnya. Yang berarti kita kesimpulannya adalah do not reject H0. Nah, kalau diinterpretasi, dengan 95% confidence level, ini jangan lupa, ini kalau di statu, kan harus pakai confidence level kan. Kan nggak boleh pakai yang 5% significance level. Ini haramnya. Karena nggak beda gitu. 95% tingkat keyakinan, maka kita tidak memiliki cukup bukti untuk menerima H1. Ya sebenarnya gini aja sih, ini nggak usah. Atau B1 tidak lebih dari 1, ini nggak usah. Asumsinya apa? Asumsinya kalau B1 itu memiliki nilai yang lebih besar dari 1. Jadi kalau disoalkan di sini asumsinya B1 lebih dari 1 kan. Sebenarnya juga dan alfa sama dengan 5%. Juga asumsi kalian. Nah, ini sebenarnya soalnya agak sedikit gampang juga. Karena kalau misal soalnya diganti soal cerita gitu, ini bakal sedikit ribet. Biasanya soal ceritanya, misalkan, apakah persentase jumlah penduduk itu kurang dari 1? Nah, kadang ada yang lupa gitu kalau di statu. Di statu kan, kalau soalnya kayak gini, kurang dari 1 misalkan, maka dia masuk ke HA-nya kan. Otomatis HA-nya di sini dia B1-nya kurang dari 1. Dan beta yang H0 ya, itu tinggal kebalikannya. Jadi kalau yang di HA itu kurang dari 1, kebalikannya berarti kan lebih dari sama dengan kan. Sama juga kalau misal di sini dia lebih dari 2. Nah, berarti beta satunya ntar jadi lebih dari 2. H-nya. H0-nya ntar berarti kebalikannya. Beta 1 kurang dari sama dengan 2. Berarti 2 ini ntar masuk ke D0. Jadi jangan lupa ya, kalau ada soal lain lagi yang mirip. Ini soalnya masih mirip-mirip gitu. Kayak gini. Kak, sorry Kak, gimana yang penjelasan yang contoh pertanyaan lain ini? Ini, kayak misal, apakah persentase jumlah penduduk itu kurang dari 1? Jadi kalau kurang dari 1, kalian tinggal jawab di HA-nya. Jadi HA-nya di sini, HA ini dia ngikutin soalnya. Jadi kalau soalnya di sini kurang dari 1, ya udah HA-nya beta 1 kurang dari 1. Yang H0-nya dia kebalikannya berarti lebih dari sama dengan. Misalkan lagi dia contohnya lebih dari 2. Yang berarti nanti HA-nya dia bakal masuk ke HA. B1 dia lebih dari 2. Jadi tinggal ngikutin di HA. Oke Kak. Yuk.
Oke, ada lagi? Oke, lanjut ya. Nah, ini agak sedikit ribet. Ini ngitung confidence interval. Ini kayak satu-satunya soal dalam berapa? 6 tahun terakhir gitu. Ya, 5-6 tahun terakhir. Biasanya nggak pernah muncul anjir soal-soal confidence interval ini. Apalagi disuruh ngitung. Karena agak ribet itu. Jadi kalau disuruh ngitung, jadi soalnya di sini apa ya? Oh ini, kalian disuruh ngitung, misalkan di sini di kota Sisego ini, dia persentase jumlah penduduk wanitanya terhadap total penduduk adalah 58% pada tahun 2019. Nah, kalian disuruh ngitung nilai prediksi dari TPTKW di kota Sisego pada tahun 2019. Tentukan pakai 95%. Nah, ini ada informasi baru, 58% kan. Nah, 58% ini berarti dia masuk ke X-nya. Nah, kalian disuruh ngitung. Nanti CI itu CI dari Y-nya, atau si TPTKW. TPTKW kan variable dependent-nya kan. CI dari Y-nya itu berapa? Dalam bentuk angka. Jadi dalam bentuk angka antara ada lower bound sama upper bound-nya. Upper limit dan lower limit. Nah, hitungnya pertama, kalian hitung dulu satu-satu dari masing-masing parameternya. Jadi di sini parameternya kan ada satu kan. Di sini parameternya B1. Sama intercept-nya juga harus dihitung. Kalau udah nanti dihitung baru si CI dari semuanya. CI Y-nya. Nah, ini kita hitung dulu dari CI beta 1 ya. Jadi CI beta 1, kalau dari rumusnya, berarti kita tinggal masukin beta 1, dan berarti dia beta 1-nya kan 0,656 kan. Plus minus. T alfa per 2, alfa per 2-nya berarti alfanya kan di sini udah diketahui 95% kan. 95%. Berarti 0,05. Yang lupa bagi 2. DF-nya dia N min K ya, tetap. Jadi udah diketahui tadi, N min K-nya 19 min 1 kan. Jadi 18. Dikali dengan standar error dari beta 1. Jadi kita masukin 0,1961 ini. Nah, ini kalau dihitung, jangan lupa ini plus minus, berarti nanti kalau dihitung dia ada lower limit. Ya, lower limitnya 0,244 ini. Sampai upper limitnya 1,068. Ini udah CI buat beta 1. Nah, CI buat beta 0, berarti kita tinggal ganti. Pakai beta 0, 0,2033 ini. Si koefisiennya kan. Plus minus T alpha per 2, sama DF. Nah, ini tetap sama. Harusnya 2,101 tetap. Sama standar error-nya 0,0976. Udah ketemu lower limit, upper limit. Nah, baru kita masukin ke TPTKW. Nah, kalau ngitung pakai TPTKW, CI-nya itu ada masing-masing. Ada confidence interval yang minimum dan confidence interval yang maksimum. Jadi kalau dilihat dari yang minimum, maka kita tinggal masukin B0 yang minimum dan B1 yang minimum juga. Nah, ini kita ngitung yang minimum dulu ya. Karena beta 0 yang minimum, dia kan 0,0176 ini kan. Beta 0 minimum. Tinggal masukin, ditambah B1 X1. B1-nya yang minimum. Jadi masukin yang 0,244 ini. X1-nya berapa? Nah, X1-nya dari soal tadi. X1-nya 58% kan. Jadi tinggal masukin 58. Hasilnya 14,15. Yang maksimum juga sama. Jadi beta 0-nya yang maksimum 0,4084. Beta 1-nya yang maksimum juga 1,068 dikali 58. Jadi 62,35. Berarti CITPTKW-nya dari 14,15 sampai 62,35 ini.
Emang agak sedikit ribet. Demonya sambil nunggu azannya sih. Coba ngertiin dulu ya. Gue tau ini agak sedikit bingung mungkin. Udah. Udah, nggak ada yang mau nanya? Udah paham semua ya? Atau masih ada yang mau nanya? Aman, Kak. Oke. Nah, next. Ini R-square. Ini berarti, ini pakai rumus yang tadi. 1 min SSE per SST kan? Ini kalau dilihat, SSE itu RSS ini. SST dia yang pakai explain ini. Berarti kalau mau masukin 1 min SSE, berarti SSE 0,0544. Nah, SST-nya harus kita jumlah dulu antara dua hal ini. Nah, kalau dijumlah, hasilnya 0,0902. Ya. Ini bagi 0,0902, hasilnya 0,06031. Berarti kalau interpretasinya tinggal variabel si TP3W itu telah dijelaskan oleh model. Nah, oleh modelnya kan dia adalah variabel independennya kan, sebesar 0,60,31%. Nah, ini kalau ngitung R-square lebih gampang. Ini R-square itu boleh kalian bolak-balik ya. Misalkan di sini jadi model tersebut telah menjelaskan, jadi bisa jadi kalimat aktif sama kalimat pasif. Kalau yang ini dia pakai kalimat yang pasif kan.
telah dijelaskan oleh model. Ini bisa kita balik. Model tersebut telah menjelaskan variabel TP3W sebesar 60,31%. Jadi yang mana aja bisa ya. Yang penting ya interpretasinya tetap benar aja. Nah ini lagi, ini dari UTS tahun lalu 1920. Jadi intinya di sini kalian disuruh ngisi yang titik-titik ini. Jadi ada beberapa. Boleh balik ke jawaban yang tadi nggak? Oh, ya. Oke, thank you Kak. Udah. Udah Kak. Oke. Nah, ini jadi ada beberapa abjad ya. Ini ada A, B, C, D, E, F, KL, sama OP. Nah, yang warna hijau ini kalian disuruh jawab. Yang A, B, C, D ini berarti kalian disuruh ngitung T statistiknya. Yang E, ini berarti kalian disuruh interpretasinya. Intinya ini disuruh interpretasi. Jadi kalau yang T statistik tadi, selain ngitung, kalian juga harus interpretasi hasilnya juga. Sisanya KL, OP ini juga harus diinterpretasi. Nah, ada yang menjawab? Yang ABCD masih gampang deh. Yang ABCD dulu deh. Ini contoh ya. Misalkan gue jawab yang B. Berarti yang B ini gue hitung dulu kan. 0,87. Jadi T statistik di sini tinggal 0,87 dibagi 0,32. Udah kemana? Berapa ya? Bentar. Gue nyontek jawaban. Oh itu 2,7188. 2,7188. Nah, berarti di sini gue bisa interpretasinya kalau misal apa nih? V ini apa? Oh ini ya, investasi. Jika investasi bentar, ini jelek banget ini. Oh ini dalam persen ya. Ini agak sedikit ribet sih. Nah, jadi jika si investasi, jumlah investasi ini, tapi di sini kan aslinya satuannya dalam miliar kan. Tapi karena dia udah diganti dalam bentuk len, maka kita harus mengubah yang awalnya dalam miliar jadi dia dalam persen. Jadi interpretasinya, kalau misal investasi meningkat sebesar 1% secara signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, ini nggak aja 5%. Ini ntar kalau bisa hitung probability-nya sih. Tapi kalau pakai tes statistik juga bisa-bisa aja. Secara signifikan gitu aja. Maka dia akan meningkatkan variabel dependennya kan GNP kan. Jadi maka dia akan meningkatkan GNP sebesar 0,87%. Karena dia bentuknya dalam len. Sini. Ini contoh aja sih. Sorry, ini harusnya ABCD kalian belum gue ajarin sih. Karena ini bentuknya bukan thin line kan, tapi log-log. Jadi interpretasinya agak sedikit beda gitu nanti. Yes. Interpretasinya bakal agak beda dikit. Jadi ABCD ntar aja. Kalian bisa jawab EF, KL, OP ini. Terserah yang mana. Ada yang mau nggak?
Ini fun fact aja. Ini tabelnya agak beda kan dari tabel statistik biasanya. Ini pakai software statistiknya bukan Stata, tapi pakai Evius. Jadi kalau pakai Evius itu dia agak beda gitu. Tabelnya mungkin bisa dibilang sedikit konvensional, lebih jelek daripada Stata. Dan ada beberapa hal yang nggak penting, kayak misal ini AKIK info, ini kayak jangan banget dipakai. Oke, dan ada yang menjawab? Ya udah menjawab ya. Yang R-square itu intinya dia kan 0,966 kan, berarti tinggal dikali 100%, yang berarti variabel JNP-nya atau variabel yang Y, ini Y-nya, telah dijelaskan oleh modelnya kan ada 4 kan variabelnya, sebesar 96,6%. Nah, ini bedanya kalau just R-square, dia kalau mau ngebanding, cuma mau interpretasi satu model, just R-square tuh definisinya sama kayak R-square. Jadi ini sama aja kalau dilihat. Cuma biasanya kalau mau ngelihat dari satu model doang, kalian cukup interpretasi yang R-square aja. Kalian nggak usah pakai yang just R-square. Kalau cuma mau interpretasi yang satu model. Tapi kalau dua model, otomatis pakai yang just R-square. Dua model ada lebih ya, maksudnya. Nah, terus yang mean dependent variable ini mencerminkan rata-rata dari variabel dependent. Jadi ini kayak biasa sih, rata-rata dari variabel dependentnya. Berarti ini rata-rata GNP-nya itu sebesar 5,83%. Karena dia udah dalam bentuk LAN atau persen. SD dependent var berarti dia standar deviasinya. Berarti dia mencerminkan variasinya. Berarti variasi dari GNP-nya itu sebesar 1,81458. Nah, intinya kalau SD ini, si SD kan standar deviasi kan, semakin tinggi nilainya, maka berarti variasinya atau persebaran datanya itu juga akan semakin lebar. Dan bisa juga diinterpretasikan semakin jelek. Jadi SD ini semakin tinggi, semakin jelek. Karena variasi datanya semakin lebar. Sehingga dia, kalau variasi datanya semakin lebar, dia bisa menyebabkan modelnya menjadi semakin nggak signifikan. Kayak tambahan informasi aja. Nah, kalau F-statistik, dia ini 1,1368 ini kan. 10.368,12. Nah, ini F-stat, ini hasil dari mean square. Ini awalnya gue juga bingung gimana cara interpretasinya, karena ini cuma F-statistik. F-statistik berarti dia kan pembagian antara MSR dengan MSE kan. Ya, jadi gue interpretasinya F-stat ini digunakan untuk melihat signifikansinya secara keseluruhan. Kalau misal F-statnya itu lebih dari nilai F-grid, maka kesimpulannya adalah model secara keseluruhan dia signifikan, mengaruhi variabel dependennya. Terus kalau yang ini F-statistik, ini berarti ini udah dalam bentuk reject atau enggak ya. Jadi kalau interpretasinya secara keseluruhan, modelnya itu signifikan memengaruhi variabel dependennya. Atau di sini GNP kan. Nah, ini bisa dinamain juga karena F-statistiknya dia kurang dari 0,05. Gitu. Kalau kalian mau nambahin penjelasannya, kenapa dia signifikan gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, udah mau nanya? Aku nanya dong, berarti yang R-square sama adjusted R-square itu sama aja ya, maksudnya kalau dijabarin interpretasinya? Iya. Kurang lebih. Kalau interpretasi secara kalimat kayak gini ya, itu persis sama. Tapi cuma kegunaannya aja yang beda. Oke.
Udah, ada lagi? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Ini yang extension of linear regression. Jadi ini ada 3 nanti, regresi tanpa intercept, terus ada rescaling regression, sama double and semi-log model. Nah, jadi ini pengenalannya. Jadi kalian udah ngerti kan OLS dan pengujiannya, tapi itu secara linear aja. Nah, ini masih ada beberapa bentuk lainnya yang dia itu bukan linear. Misalkan di sini regression tanpa intercept. Berarti dia di sini tanpa beta 0. Beta 0-nya hilang kan. Ini boleh atau enggak. Terus misal ada rescaling regression. Rescaling ini berarti dia ngubah. Misalkan di sini Y-nya itu awalnya miliar rupiah. Terus dia kalian mau ngejadiin bukan miliar rupiah satuannya, tapi jadi misalkan ribuan rupiah. Nah, itu gimana caranya? Itu pakai yang namanya rescaling regression. Jadi itu bisa juga nanti. Nah, terus ini ada semi-log model. Semi-log itu berarti dia separuh-separuh. Yang kiri di log, yang kanan di linear biasa. Jadi log itu kalau misal ada tanda ln ini. Ln ini singkatan dari logaritma natural. Jadi log natural. Kanan dia masih linear kan. Linear itu berarti nggak ada apa-apanya, nggak ada ln-nya. Ini berarti masih linear. Nah, ada lagi kalau semi-log model, kalau yang kiri dia linear tanpa log, yang kanan dia ternyata ada log-nya. Dan ini juga beda lagi. Gimana cara interpretasinya? Nah, itu beda lagi. Ini kayak contoh yang tadi itu sebenarnya, yang A, B, C, D itu. Tapi harusnya ini masuk ke yang soal itu sih. Ntar gue jelasinnya habis setelah yang bab ini selesai. Nah, yang pertama regresi tanpa intercept. Jadi sebenarnya ini agak sedikit bisa dibilang jarang kalau buat anak IE. Kayak misal di sini contohnya itu CAPM. CAPM di sini dia biasanya buat ngitung ya capital asset pricing. Biasanya buat anak mene keuangan. Atau enggak kalian mau ngitung misalkan anak IE buat yang moneter gitu biasanya. Ini ada model namanya CAPM. Ini gue juga sebenarnya nggak lupa gitu buat definisi masing-masingnya. ER itu apa, RF itu apa. Tapi ini agak jarang dipakai, jadi santai. Milton Friedman ini apa juga, gue juga nggak tahu, udah lupa. Terus ada variable cost to output. Intinya di sini, kalau regresi tanpa intercept, dia hanya bisa dilakukan kalau misal ada landasan teori yang kuat. Misalkan di sini contoh lainnya tuh yang kemarin bapaknya, yang ada U1, U2. Mereka kan ada soalnya kan dikasih, kalian mau ngeregresiin U1 sama U2 gini kan. Dan ini bapaknya nekenin kalau tanpa intercept. Jadi beta 0-nya nggak ada gitu. Nah, ini bisa dilakukan karena dia ada landasan teorinya. Di ngomong jagia lagi. Di textbook kalian itu, textbook EMET itu ada landasan teori yang kayak gini. Nah, intinya kalau intercept-nya nggak signifikan, maka kita secara empiris bisa pakai tanpa intercept atau intercept-nya dihilangin. Kalau intercept-nya nggak signifikan ya. Tapi kalau intercept-nya signifikan, terus kalian maksa ngilangin intercept-nya, maka nanti ada salah spesifikasi. Berarti ini nanti menyalahi asumsi OLS. Berarti kalau dia menyalahi asumsi OLS, dia jadi tidak blue. Jadi ini hati-hati ya. Dia khusus kalau signifikan aja. Soalnya kebanyakan juga cuma ini sih. Kayak misal intercept-nya signifikan. Ada studi kasus itu. Modelnya intercept-nya signifikan. Terus orangnya si analis, dia mau menghilangkan intercept-nya. Nah, itu gimana ntar? Nah, ini contoh hitung-hitungannya. Intinya di sini dia ada sedikit beda perhitungan. OLS tanpa intercept itu ini agak sedikit beda. Ini kalau nggak salah di sini ada kuadratnya gitu, ini bikin beda. Nah, ini R-square-nya, dia juga ada sedikit perbedaan. Dia ada yang namanya raw R-square. Nah, raw R-square ini rumusnya juga beda dari yang R-square biasa. Terus derivasinya dari beta 1 cap itu juga beda. Koefisiennya rumusnya beda dari beta 1 cap kalau OLS pakai intercept. Variansinya juga beda. Standar deviasinya juga beda.
Nah, ini kalian bisa nyoba juga kalau misal kalian iseng gitu ya, lagi gabut, kalian mau derivasiin gimana caranya ketemu beta 1, varians beta 1 atau standar deviasinya, ini kalian bisa juga ngelihat, terus kalian mungkin bisa analisis itu bedanya OLS dan interpretasinya itu apa aja bedanya. Nah, ini yang udah beberapa kali muncul juga, dia namanya rescaling regression. Jadi misal ada model 1 ya, di mana dia ada 2 variabel independen, B1 dan model 2. Terus model 2, kalian mau ngejadiin betanya itu, variabelnya itu, parameternya itu jadi beda. Sekarang yang tadi ini awalnya miliar, terus ini jadi juta. Nah, berarti ini ada parameter yang baru nanti. Ini parameter barunya disimbolin star ini. Ngitungnya nanti si Y ini, kalau Y yang baru, itu ada yang namanya W1. W1 kali YI. Kalau yang XI, itu dia disimbolin pakai W2. W ini, singkat gue dia width. Singkatan dari width, bobot. Jadi nanti kalau dibolak-balik, hubungan antar dua modelnya bisa kayak gini. Beta 0 star, itu nanti sama dengan W1 kali beta 0 cap. Jadi kalau mau ngitung beta 0 yang baru, berarti kita harus ngaliin W1 dikali beta 0. Tuh. Kalau ngitung yang B1 star atau B1 yang baru, ini ada pembagian antara W1 dan W2-nya. Jadi kalian harus membagi antara W1 dan W2 dikali beta 1-nya. Nah, ini ada dua perbedaan. Kalau misal perbedaannya itu dia perubahannya itu terletak pada variabel dependennya aja. Jadi misal yang variabel dependennya tadi dia miliar, terus jadi juta. Nah, nanti implikasinya dia bakal masuk ke W1 kan. Nah, kalau dia masuk ke W1, maka otomatis beta 0-nya dia bakal berubah kan. Karena di dalamnya beta 0 ini dia ada W1-nya. Dan B1, beta 1 cap-nya, dia juga akan berubah. Karena di sini ada W1 juga. Jadi otomatis kalau ada perubahan pada variabel dependen, maka beta 0 cap dan beta 1 cap-nya juga akan terpengaruh. Beda kondisi kalau misal perubahannya itu terletak hanya pada variabel independen. Jadi yang Y-nya sekarang nggak ada perubahan ya. Tetap sekarang yang berubah dari independennya. Nah, implikasi kalau dia perubahan ada di variabel independennya, itu masuk sebagai W2. Nah, implikasinya apa? Karena W2 ini cuma ada dalam beta 1, si parameternya, maka dia cuma memengaruhi si beta 1-nya aja. Karena dia masuk ke W2 ini kan. Tapi beta 0 itu nggak ada. Nggak masuk nih W2-nya. Nah, berarti nanti nilai dari beta 0 itu nggak terpengaruh. Yang pengaruh nanti beta 1 cap-nya. Ini ya. Ini agak penting nanti. Nanti ada contoh soalnya juga, biar lebih sedikit memahami gimana caranya kayak rumus-rumusnya ini, gimana dapetnya gitu. Nah, ada yang mau nanya? Oke, ntar aja sekalian. Ini ada contohnya nggak? Aku agak nggak kebayang. Iya, nggak kebayang ya? Emang kalau di contoh ini ya, agak kebayang sih. Ada contohnya aslinya. Sekarang aja deh, di akhir ya. Jadi, nah ini contohnya. Misalkan di sini dia ada soal nih. Dia pakai learn key A, terus dia pakai di sini variabel independennya ada 3. Ada PA, PB, dan income. Masing-masing pakai logaritma natural. Nah, terus key A di sini dia jumlah minuman, PA berarti dia harga minuman merek A, PB harga minuman merek B, income berarti pendapatannya. Nah, terus di sini income-nya awalnya tuh dia
Rp1.000 kan per bulan. Terus pertanyaannya dia mau ngukur income dengan satuan juta rupiah per bulan. Sekarang ditanya, bagaimana dampaknya terhadap masing-masing parameter? Dan jelaskan argumentasi Anda dan buktikan juga secara matematis. Nah, di sini karena si income-nya itu si income-nya kan berubah kan. Awalnya Rp1.000, terus jadi juta rupiah. Nah, berarti si income di sini dia masuk ke variabel independen ya. Ya kan, variabel independen. Nah, berarti nanti kalau dia masuk ke variabel independen, yang berubah itu cuma yang tadi itu W1. Ini lebih enak kalau kayak gini. Nah, kalau dia ngaruh, dia cuma ngaruh ke bukan W1. Karena dia ngaruh ke variabel independen doang, berarti dia cuma ngaruh ke W2 doang kan, yang tadi. Syaratnya kan kalau dia perubahannya hanya terdapat pada variabel independen, maka dia perubahannya pada W2. Nah, berarti kalau dia perubahannya pada W2, nanti dia cuma mempengaruhi perubahan di beta satunya doang. Beta nolnya dia nggak terpengaruhi, karena beta nolnya nggak ada indikator W2-nya. Berarti ya udah, kalian jawabnya beta B0 atau intercept, dia nggak terpengaruh dari adanya perubahan satuan dari income, karena perubahan satuan dari income hanya mempengaruhi W2, sehingga tidak terjadi perubahan dalam intercept. Dan juga jangan lupa, ini perubahan dalam parameter variabelnya juga nggak berubah. Jadi karena dia berubahnya itu cuma di income, maka dia nanti berubahnya juga cuma di income. PAPB nanti nggak akan berubah. Karena dia perubahannya cuma di income. Nah, ini kalau dibuktikan secara matematis, di sini kan beta 3-nya kan sama dengan satuan. Ini anggap beta 3 itu si income ya. Jika si income. Terus dia awalnya itu Rp1.000. Kita anggap Rp1.000 ini dalam angka 1. Nah, terus dia mau ngejadiin si income yang Rp1.000 jadi juta rupiah. Jadi awalnya tuh 1.000 kan. Rp1.000 kan 1.000. Juta rupiah jadi 1 juta. Berarti nolnya jadi 6 kan. Tapi karena ini gue sederhanain, berarti awalnya 1, terus dia nambah nolnya jadi 3. Beta 1 startnya jadi 1.000. Nah, ini nanti yang masuk ke dalam W2. 1.000 ini. Jadi kalau masukin ke dalam soalnya kan beta satunya itu udah kelihatan kan, ini 0,1. Jadi beta 3 itu awalnya 0,1. Ini bukan 1 ya, ini 3 semua. Terus beta 3 start, kalau mau kita hitung, maka W1 per W2. Jadi W1-nya ini 1. 1 per 1.000. Dikali B1 cap. B1 cap-nya ya udah tetap 0,1. Berarti B1 1, W2-nya 1.000, B1 cap-nya tetap 0,1. Berarti hasilnya nanti jadi 0,0001. Berarti nanti kalau kalian mau membuat model barunya, berarti ya udah tinggal plan QA sama dengan 0,5 min 0,3 plan PAI plus 0,2 PB plus 0,0001. Ini income. Yang beda cuma ada di sini. Ini kalau kalian mau nyoba yang beta 0-nya dia berubah atau enggak, dia pasti nggak bakal berubah. Karena kalau ngitung, beta 0 kan berarti pakai W1 kan. W1 kali beta 0. Berarti udah, W1 kan 1. Beta 0, ya udah beta 0-nya tinggal ini 0,5. Berarti tinggal masukin 0,5. Itu kali 0,5, berarti tetap 0,5. Kok jadi ada 0-nya? Ini 0,5 ya. Beta 2 dan 3-nya tetap sama juga. Sorry, beta 1 dan beta 2.
beta 2 ya. Ini kan beta 3. Ya. Bingung? Oke. Ada lagi? Kak, itu berarti W1 itu kalau yang berubah itu yang dependennya. W1 ya. Kalau misalnya contoh lainnya, kalau misal yang berubah di sini dia QA-nya. QA kan dependen ya. Berarti QA di sini yang berarti dia nanti perubahannya ada di W1-nya. Berarti kalau dia perubahannya di W1, maka pasti beta 0 bakal berubah, beta 1 juga bakal berubah. Oke, Kak. Ya. Ini kebetulan nggak ada satuannya ini. Ini jumlah cuma satuan doang sih. Ini pasti satuan itu. Satuan biasa. Oh, dan kalau misal yang berubah itu di variabel dependen ya, yang key-nya, berarti nanti beta 0 berubah, dan B1 ini, maksudnya B1 itu berarti beta semuanya. Jadi otomatis B1 berubah, B2 berubah, B3 berubah. Jadi semuanya berubah. Kalau misal key-nya berubah. Mungkin kalian bisa coba sendiri. Kalau misal, ini kan contohnya satuan ya. Dari satuan misalkan jumlah minimalnya cuma misalkan 153.000. Nah, terus kalian nggak mau dalam bentuk satuan, kalian mau sederhanain aja dia dalam bentuk ribuan. Berarti kalau dalam bentuk ribuan, jadi dia bukan 153.000, tapi cuma 153 kan. Nah, ini nanti pembagiannya nanti bakal gimana? Itu bisa juga. Oke, cara ini. Memang agak sedikit ribet, tapi bisa. Oke, lanjut. Kayak yang ini ya, semilok dan mana tadi? Ini. Ini ada double dan semilok. Jadi intinya nanti ada 4 sih, ini bukan 3 ya, ntar. Ini ntar ada lagi yang lin-lin. Dan ini bisa berarti dia linear-linear. Dan ini model 2-nya, kalau misal semilok, ada linear log. Berarti kiri linear, kanan log. Kalau log lin, berarti yang kiri log, yang kanan linear. Nah, ini kita mulai dulu, tapi yang log-log. Log ini berarti yang kiri pakai log, yang kanan pakai log juga. Nah, ini gimana? Jadi bentuk modelnya kayak gini kan. Ada len, satu len kiri, yang lain len kanan. BTW ini kalau di dalam model, kalau kalian yang sebelah kanan ini dia pakai log, pakai logaritma natural, maka kalau di soal emat biasa ya, ini otomatis variabelnya juga pakai log. Jadi nggak mungkin kalau di sini X1-nya log, X2-nya nggak log gitu. Itu kayak agak jarang. Bahkan belum ada sih soalnya kayak gitu. Tapi kalau di regresi aslinya itu bisa aja. Jadi yang kanan ini, misalkan dia nggak pakai log gitu. Ini bisa aja. Nah, interpretasinya gimana? Ini sebenarnya bisa kita turunin. Jadi di sini misalkan kita mau nurunin kan. Kalau nurunin di sini, maka pakai yang namanya do ini kan. Do atau D ya? Lupa di matek. D sih. Kalau do kan yang gini kan. Yang ini D. D ln Y. Jadi D ln Y dibagi dengan D ln X. Berarti kalau ln X-nya gue ambil ke kiri, maka ntar jadi B1 doang kan. B1 cap doang. Ini misalkan ke kiri. Ke bawah. Berarti tinggal B1 cap doang. Nah ini kalau gue sederhanain,
di len Y, itu bisa sederhanain jadi 1 per Y. Di ya kan? Kalau di mata kayak gini kan. D len Y jadi 1 per Y dy. D len X jadi 1 per X dx. Berarti ini tetap yang kanannya B1 cap. Nah ini kalau gua bolak-balik, ntar jadinya dy per dy dikali dx per x sama dengan beta 1 cap. Nah, ini kan rumus elastisitas kan. Karena itu kalau misal dalam bentuk log, kita bisa perubahannya itu bisa juga ngertiin dalam bentuk elastisitas. Nah ini yang penting. Interpretasinya nanti karena dia sama-sama dalam bentuk persen, maka kalau X-nya naik sebesar 1%, Y-nya juga akan naik sebesar beta 1%. Jangan lupa ceteris paribus. Ceteris paribus ini penting ya. Karena kalau dosennya agak galak itu bakal disalahin. Nah, ini kalau log-log. Kalau misal apa nih? Nah, log lin. Berarti log lin yang kiri log, yang kanan lin. Nah, ini kalau kita turunin berarti d len Y dibagi dx kan. Ini nggak ada len ya. Jadi ini tinggal ke kiri. Terus dibagi dx ini. Jadi kayak gini kan. Dx sama dengan B1 cap. Terus transformasinya sama kayak tadi. Len Y sama dengan 1 per Y dy kan. Sama dengan B1 cap. Terus tinggal dx-nya kita substitusi ke kanan. Jadinya B1 dx. Nah ini kita bisa ubah dalam bentuk persen. Jadi misalkan dikali 100 ya. Jadi delta Y per Y dikali 100. Yang berarti nanti yang kanan juga harus dikali 100 juga. B1 cap dikali 100 dx. Nah interpretasinya ini agak sedikit beda. Kalau misal X-nya naik sebesar 1%, maka Y-nya akan naik sebesar B1 per 100 unit. Ceteris paribus. Nah ini jangan salah di sini ya. Jadi kalau misal di sini dia kan bentuknya itu log lin kan. Bentar. Ini gue kayak kebalik deh interpretasinya. Oh iya anjing. Bangke. Maaf ya. Ini kebalik. Ini 1 unit. Untuk nyadar. Yang ini beta 1 kali 100. Beta 1 kali 100. Satu kali 100%. Ceteris paribus. Ini apa nih? Nah, jadi kalau misal yang kanan kan linear kan? Yang kanan di sini dia linear, yang kiri kan len kan? Nah, maka kita tinggal ikut aja. Jadi kan nggak usah bingung buat interpretasinya. Kalau yang kanan itu X-nya kan, X-nya itu dalam bentuk linear, berarti kita masih interpretasinya dalam bentuk unit. Nah, yang kiri itu dalam bentuk logaritma kan, berarti dia dalam bentuk persen. Berarti kita tinggal jadiin persen aja. Tapi jangan lupa nanti harus kalian kali 100%. Jadi kalau misal beta satunya di sini, dia ketemu 0,332 misalkan. Nah, ini kalian harus kaliin 100%. Ntar jadi 32%. Yang kiri tetap unit. Kebalikannya, kalau misal dia linear log, yang kiri kan linear, yang Y-nya. Yang kanannya dia logaritma. Yang berarti kalau misal dijadiin interpretasi, maka kalau X
dia naik sebesar 1%. Karena si X-nya kan dia udah bentuk log. Jadi ngikut aja. Nah, Y yang akan naik sebesar B1 per 100 unit. Jadi kalian harus bagi dengan 100. Kan yang tadi awalnya 0,32. Kalau bagi 100 ya udah tinggal 0,0032 unit. Ini interpretasinya. Ini nggak sedikit beda emang. Ada yang mau nanya sampai sini? Aman, Kak. Oke. Nah, ini soal lagi. Yang C udah kita jawab kan tadi. Tinggal A dan B. Yang A, jika sang analis menyatakan bahwa income individu dia berpengaruh terhadap permintaan merek A. Berapa kemungkinan pernyataan tersebut dia salah. Jadi di sini income individunya dia berpengaruh terhadap permintaan merek A kan. Di income-nya di sini. Income. Terus kalian tanya berapa kemungkinan pernyataan tersebut salah. Nah, ini tinggal kalian lihat dari p-value-nya. Jadi tanda kurung ini dia tuh p-value-nya. Nah, p-value itu juga bisa disebut sebagai kemungkinan berapa kemungkinan dia itu salah. Jadi kalau di sini dia 0,001 kan. Kalau jadiin persen, maka tinggal kali 100%, berarti jadi 0,1%. Berarti sang analis dia punya kemungkinan sebesar 0,1% bahwa pernyataan dia dianggap salah. Atau kalian bisa juga bilang sebesar 99,9% kemungkinan pernyataan sang analis itu dia benar. Jadi kebalikannya. Boleh dipakai mana aja. Atau kalau mau lebih lengkap ya dua-duanya dimasukin. Ini pakai atau. Nah. Ini juga sama, misalkan 0,15. Berarti dia 15% kan. Berarti 15% kemungkinan si analis tersebut analisnya salah. Ini agak sedikit ribet, tapi harusnya bisa. Jadi misal produsen merek B, dia menurunkan harga produk B. Jadi yang B di sini, dia mau nurunin harganya. Nah, apakah Anda akan menyarankan agar produsen minuman merek A mengikuti langkah yang sama untuk menghindari penurunan permintaan akibat perpindahan konsumen ke minuman B karena lebih murah? Bingung ya sama pertanyaan? Ini juga bingung sih aslinya. Intinya, kalau misal produsen merek B ini nurunin harga, apakah si minuman merek A ini bakal meningkatkan harganya juga atau enggak? Intinya gitu. Nah, ini kita analis satu-satu dulu. Misalkan di sini PB. Yang mulai PB dulu ya. Misalkan harga minuman merek B. Ini kan interpretasinya kalau dari 0,2 ini. Harga minuman merek B meningkat 1%, maka dia akan meningkatkan permintaan merek A sebesar 0,2%. Ceteris paribus. Ini kan. Jadi kalau disimpelin, maka kalau PB dia naik, maka QA dia bakal naik. Nah, berarti nanti hubungannya ini adalah substitusi. Ya kan? Anggap aja ini kalau misal di teori ya, demand biasa, kalau misal harga naik, harga dari B naik, maka permintaan dari B dia bakal turun kan? Kalau permintaan dia turun, si QB turun, maka permintaan barang A di sini dia naik. Nah, berarti hubungan A dan B dia substitusi. Nah, dia berbalikan kan. Jadi konsumennya ke yang A-nya gitu. Nah, case-nya di sini, kalau misal PB-nya di sini turun, case-nya kan dia produksi merek B, dia menurunkan harga kan. PB dia turun. Ya berarti nanti QB bakal naik kan. Kalau QB naik, maka nanti QA bakal turun. Karena dia bentuknya adalah substitusi.
Boleh diketahui dia substitusi. Nah, kalian bakal nyaranin apa ke produsen merek A biar dia itu biar dia itu menghindari penurunan permintaan akibat perpindahan konsumen ke minuman B. Nah, berarti kalian bakal nyaranin PA itu nanti harus nurunin harga kan? Karena kalau misal PA nurunin harga, nanti QA-nya permintaan barang si A dia bakal naik. Kalau kalian nyaraninnya PA harus naikin harga juga, kayak kebalikannya dari PB. Maka kalau PA naik, nanti permintaan dari QA dia bakal turun dong. Nah, nanti dia rugi ujungnya, karena dia kekurangan permintaan. Intinya dari produsen A ini, jawabannya iya, produsen A akan menurunkan harga barangnya agar menghindari penurunan permintaan akibat perpindahan konsumen ke minuman B. Ini karena hubungan keduanya itu adalah substitusi. Nah, tapinya, kalau dilihat dari tingkat signifikansinya kan ini kan 0,15 ini. Ya bahkan berarti nggak signifikan kan. Nah, karena perubahan harga barang B itu tidak signifikan mempengaruhi permintaan barang A. Karena signifikansinya itu 15%, maka perusahaan A tidak perlu ikut menurunkan harga barangnya. Ini soalnya agak sedikit tricky gitu ya. Karena mostly pada jawab cuma yang paragraf 1 ini doang. Padahal harusnya kalau dari signifikansinya, ya perusahaannya nggak perlu lah. Karena si PB ini meskipun dia substitusi, dia nggak ngaruh gitu. Mungkin bisa dibilang perusahaan A ini udah gede. Terus perusahaan barang B, meskipun dia substitusi, dia masih kecil. Jadi kayak nggak ngaruh aja. Dia mau nurunin seberapa pun, nggak ngaruh ke permintaannya si A. Ini soalnya Pak Fit. Ini ada, nanti kalian agak hoki gitu ya, karena Pak Fit nggak ngejar emet lagi. Kadang ada beberapa anak yang diajarin Pak Fit. Tahun gue tuh masih ada Pak Fit. Jadi soalnya tuh masih disegregasi gitu. Kalau kelasnya Pak Fit ya udah ada soalnya Pak Fit sendiri. Kalau soalnya Pak Rianto sendiri. Jadi kemungkinan besar yang dapat soalnya Fit ini bakal salah semua gitu. Soalnya pada tricky gitu. Ini semuanya. ABC ini. Fit ini Fit Adrison ya. Dia ketuanya IE gitu. Ketua jurusannya IE. Orangnya nyeremin, tapi sangat insightful lanjut. Oke. Ini udah sih ya. Yang mau nanya? Coba aku mau boleh diulang apa yang namun jika dilihat dari yang signifikansi maksudnya yang kesimpulan tidak perlu menurunkan harga barang itu kan apa? Sorry. Iya. Tadi. Nah, jadi ini kan aslinya yang pertama itu dia produsen A itu bakal menurunkan harganya kan. Karena dia bakal mengikuti si PB. Tapi aslinya kalau dilihat dari sini, signifikansinya kan cuma 0,15. Berarti 0,15 ini dia nggak signifikan kan? Karena kalau signifikan dia harusnya kurang dari 0,05. Berarti ya 0,15 itu apanya ya Kak? Sorry. P-value. Oh. Ya, ini P-value-nya. Di dalam kurung ini P-value semua. Jadi karena dia P-value-nya nggak signifikan, ya udah dia nggak mempengaruhi permintaan barang A. Jadi perusahaan si A ini dia nggak perlu ikut menurunkan harga barangnya. Kalau misalkan perusahaan B-nya nurunin harga barang juga ya Kak? Iya. Jadi case-nya kan ini kan, kalau PB turun, berarti QA turun karena dia substitusi. Tapi karena dia nggak signifikan, maka QA ini nggak bakal terjadi. Dia nggak bakal turun. Dia tetap aja. Karena dia nggak signifikan. Dia nggak mempengaruhi signifikan. Si PB ke QA ini. Kalau dia signifikan, berarti yaudah dia pasti turun. Kalau PB turun, maka QA turun. Yang berarti nanti
PA harus tetap nurunin harganya karena dia signifikan. Dikebalikan. Oke, thank you. Yuk. Udah, ada lagi? Oke. Oke. Kalau nggak ada, gue tutup dulu. BTW nih, sebenarnya ada satu soal yang gue kelewat. Tapi ini kalian bisa lihat sendiri ya perbedaannya nanti di soal yang ini. Yang tadi ada ABCD kan. Yang ABCD belum gua kerjain, belum gua bahas kan. Nah, ini soalnya bakal sedikit bisa menjelaskan yang tadi semilok tadi, lock lin, lin lock. Ini kalau kalian lihat, ini bisa kalian lihat di ABCD ini. Nanti PPT-nya bakal gue upload ke drive juga. Oke, kalau nggak ada, gue tutup dulu. Thank you semua udah datang Asis, dan selamat malam. Kasih banyak Kak, malam. Yuk. Terima kasih, Kak. Yuk, Kak.